Saya Nadifa Dityani Putri dengan NPM 232151010, kelas 2023A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Literasi Teknologi dan Informasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Meganur Prabawati Magister Pendidikan dan Ibu Gusti Pilas Junita Saragih, Sarjana Komputer, sebagai dosen praktisi. Baik, dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai teorema apit. Teorema apit juga dikenal sebagai teorema sandwich atau teorema sisipan. Teorema apit adalah sebuah konsep matematika yang digunakan untuk menentukan batas atas dan batas bawah dari suatu fungsi atau barisan. Secara sederhananya, teorema apit menyatakan bahwa jika suatu fungsi atau barisan berada di antara dua fungsi atau barisan lain yang memiliki batas tertentu, maka fungsi atau barisan tersebut juga memiliki batas yang sama. Berikut adalah definisi dari teorema apit. Jika untuk setiap x dalam suatu interval a dan b berlaku fx kurang dari atau sama dengan gx dan gx kurang dari atau sama dengan hx, maka limit fx sama dengan limit gx dan juga sama dengan limit hx. Untuk lebih memahami mengenai definisi dari teorema apit ini, langsung saja kita masuk ke pembahasan contoh soal. Oke, soalnya adalah tentukan nilai limit tersebut dengan menggunakan teorema apit. Limit x menuju tak hingga 6 ditambah sin x per akar x. Sebelumnya kita perhatikan terlebih dahulu bagian mana yang terdapat sin, cos atau tangannya. Dan pada soal ini itu terdapat sinnya ya. Maka selanjutnya kita perhatikan dulu sin x-nya. Sin x itu diketahui nilai minimumnya adalah negatif 1 dan nilai maksimumnya adalah 1. Kita sudah dapat mengetahui nilai minimum dan maksimumnya itu dari grafik sinus ya. Dan untuk selanjutnya, karena dalam soal sinnya itu per akar x, maka kita tambahkan juga per akar x. Jadi sin x per akar x. Lalu nilai minimum dan maksimumnya atau nilai kanan dan kirinya itu kita setarakan juga dengan per akar x. Maka dihasilkan sin x per akar x lebih dari atau sama dengan negatif 1 per akar x dan kurang dari atau sama dengan 1 per akar x. Lalu kita lihat lagi soalnya. Dalam soalnya itu terdapat 6 ditambah sin x per akar x. Maka kita juga tulis di bawahnya sama dengan 6 ditambah sin x per akar x. Lalu kita juga sama-sama setarakan bagian kanan dan kirinya dengan ditambahkan 6. Maka dihasilkan 6 ditambah sin x per akar x lebih dari atau sama dengan 6 dikurangi 1 per akar x dan kurang dari atau sama dengan 6 ditambah 1 per akar x. Setelah itu kita tambahkan saja limitnya. Maka menjadi limit x menuju tak hingga 6 ditambah sin x per x 6 ditambah sin x per akar x lebih dari atau sama dengan limit x menuju tak hingga 6 dikurangi 1 per akar x dan kurang dari limit menuju tak hingga 6 ditambah 1 per akar x. Setelah itu kita langsung saja substitusikan x-nya di ruas kanan dan kirinya. Jadi limit x menuju tak hingga 6 ditambah sin x per akar x lebih dari atau sama dengan 6 dikurangi 1 per akar tak hingga dan kurang dari atau sama dengan 6 ditambah 1 per akar tak hingga. Lalu kita dapat menggunakan sifat tak hingga, maka dihasilkan limit x menuju tak hingga 6 ditambah sin x per 6 ditambah sin x per akar x lebih dari atau sama dengan 6 dikurangi 1 per tak hingga dan kurang dari atau sama dengan 6 ditambah 1 per tak hingga. 1 per tak hingga itu sama dengan 0, maka langsung saja ubah menjadi limit x menuju tak hingga 6 ditambah sin x per akar x lebih dari atau sama dengan 6 dikurangi 0 dan kurang dari atau sama dengan 6 ditambah 0.
Selanjutnya, limit X mendekati tak hingga 6 ditambah sin X per akar X lebih dari atau sama dengan 6 dan kurang dari atau sama dengan 6. Lalu, kita lihat kembali definisi dari teorema Apit. Jika fx kurang dari atau sama dengan gx dan gx kurang dari atau sama dengan hx, maka fx sama dengan gx juga sama dengan hx. Dengan menggunakan definisi teorema Apit ini, kita sudah mengetahui hasil akhir dari nilai limit X menuju tak hingga 6 ditambah sin X per akar X adalah 6. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyimak video ini sampai akhir. Mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.